warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga kita semua bisa belajar dan mengikuti pelajaran dengan baik pada hari ini. Seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Saya minta bantuan ketua kelas Ali. Ayo dibantu teman-temannya untuk memimpin berdoa. Ya, terima kasih. Jadi setiap hari, setiap saat sebelum kita memulai aktivitas, biasakan selalu untuk berdoa agar apa yang kita lakukan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, adakah hari ini teman-teman kalian yang tidak masuk? Semua masuk ya? Terima kasih. Semua masuk, itu artinya kalian semuanya semangat untuk belajar di pagi hari ini. Selanjutnya untuk pelajaran hari ini kita akan menuju ke tema 5, yaitu pahlawanku, dan subtema 3, sikap pahlawan. Tujuan daripada pembelajaran hari ini adalah kita ingin meneladani sikap semangat para pahlawan kita. Makanya kalian juga harus semangat, karena pahlawan-pahlawan kita dulu dalam memperjuangkan, merebut negara kita, mereka dengan penuh semangat. Selanjutnya nanti kita akan berkreasi. Kita akan membuat sebuah peralatan sederhana yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu? Peralatan apa kira-kira yang akan kita buat nanti? Ya, ada yang tahu? Ya, bagus. Periskop. Nah, untuk itu sekarang kita siapkan dulu anak-anak. Anak-anak duduk yang manis, duduk yang rapi. Siapkan bukunya. Perhatikan ke depan. Perhatikan penjelasan dari bagaimana anak-anak? Sudah siap semua ya? Baik, kalau sudah siap, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin bertanya dulu. Adakah anak-anak yang tahu apa pahlawan itu? Ayo. Ada yang tahu apa pahlawan? Ya, ada yang menjawab pejuang. Ada yang menjawab tentara. Ada yang menjawab orang yang berjasa bagi nusa dan bangsa. Baik. Semua jawaban benar. Jadi pahlawan adalah orang yang sudah berkorban, berjuang, mempertaruhkan harta, nyawa, dan waktunya demi untuk membela nusa dan bangsa. Pada zaman dulu, pahlawan berperang melawan penjajah. Apakah hari ini masih ada pahlawan? Iya, masih ada. Jadi pahlawan itu kalau zaman dulu mereka berjuang melawan penjajah, tapi pada zaman sekarang adalah pahlawan itu bisa dikatakan orang-orang yang berjasa demi nusa dan bangsa. Makanya kita mengenal ada pahlawan olahraga, adalah para atlet yang sudah berjuang di luar negeri, mendapatkan juara, mengharumkan nama bangsa, sehingga dia disebut sebagai pahlawan olahraga. Ada pahlawan lingkungan, orang yang dengan sukarela menyelamatkan lingkungan. Ada pahlawan hak asasi manusia, ada pahlawan pendidikan, ada pahlawan kesehatan. Kalau kita tahu pada saat ini musim virus corona, kita ketahui para dokter, para pahlawan, para perawat berjuang mereka. Ada yang mengorbankan nyawa, mengorbankan waktu. Nah, mereka ini juga layak disebut sebagai pahlawan. Kalian juga bisa jadi pahlawan. Kalau kalian belajar tekun, kalian mengikuti lomba, mengikuti olimpiade, sehingga kalian mendapatkan juara, mengharumkan nama sekolah, nama bangsa, maka kalian juga bisa disebut sebagai pahlawan.
Baik, tadi ada yang menjawab tentara. Boleh. Tentara juga orang yang berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana dengan guru? Apakah guru juga bisa disebut pahlawan? Ya, jadi guru juga disebut pahlawan dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa sebutannya. Kita kembali. Baik anak-anak, kalau semuanya sudah siap, cara kerja kita hari ini adalah kita berkelompok. Kelompok sudah kita bentuk, kelompok belajar di kelas, ada kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah depan ya, di belakangnya ada kelompok 2, di sebelah sini 3, kelompok 4, dan di samping sana kelompok 5. Silahkan anak-anak bergabung dengan kelompoknya. Peralatannya di bawah. Ya, silahkan bergabung. Jangan dikerjakan dulu, nanti kita tunggu instruksi dari Bapak kapan kita mulai mengerjakan proyek ini, mengerjakan keterampilan ini. Jadi silakan dulu bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah semua bergabung ya? Kalau sudah bergabung, peralatannya sudah siapkan? Sudah? Baik. Jadi nanti tolong dalam bekerja kelompok anak-anak saling membantu. Ya, saling membantu antara satu teman dan yang lain. Karena nanti penilaian dari alat ini, hasil ini adalah penilaian kelompok. Kalau hasilnya bagus, alatnya bisa berfungsi dengan baik, maka kelompok tersebut mendapatkan nilai yang baik juga. Nanti kita akan umumkan siapa kelompok terbaik. Untuk itu, maka kalian harus bekerja sama dengan sebaik mungkin sehingga menghasilkan alat yang bagus dan juga berfungsi dengan bagus. Sudah siap anak-anak ya? Oke, kalau semuanya sudah siap anak-anak, dengarkan dulu apa yang ingin Bapak sampaikan, bahwa untuk membuat alat ini kita jadikan 2 tahap. Ya, kita akan jadikan 2 tahap. Jadi tahap pertama, nanti setelah ini kalian baca dulu panduannya. Kalian baca dulu langkah-langkahnya. Bagaimana cara membuat periskop ini. Baca dulu dengan teliti ya, di buku ada ya. Di sana langkah-langkah mana yang harus dikerjakan lebih dulu, bagaimana cara membuatnya ya. Pahami dulu langkah-langkahnya. Nanti setelah istirahat yang kedua, barulah kita bekerja membuat periskop. Ya, jadi untuk sisa waktu yang tahap pertama ini kalian cukup baca aja dulu. Baca dulu langkah-langkahnya, tahap-tahapannya, bagaimana cara membuat periskop. Selanjutnya nanti setelah istirahat baru kalian action membuat alatnya. Ya, tolong dibuat nanti sebaik mungkin. Bagaimana? Siap ya? Silakan dibaca di panduannya bagaimana cara membuat. Bagaimana, semua sudah mulai bekerja ya? Silakan dikerjakan anak-anak cara pembuatan periskopnya. Nanti akan Bapak lihat. Tolong berhati-hati dalam menggunakan alat-alat yang tajam, menggunakan pisau, menggunakan gunting. Jangan bercanda nanti agar tidak terluka atau melukai temannya. Jadi berhati-hati menggunakan peralatan yang digunakan ya. Tolong bekerja dengan serius. Bapak akan pantau. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Ya, ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada ya? Ya, cukup mudah ya. Yang penting peralatannya sudah lengkap, bahan yang kalian bawa sudah ada, sudah lengkap semuanya, dan kalian sudah memahami panduannya. Insya Allah tidak akan ada kesulitan. Hanya nanti mana yang paling rapi, mana yang paling bagus itu akan mendapatkan nilai yang baik. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak paham bagaimana cara membuat. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua ya? Ada yang belum selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2, 3 dan seterusnya sudah selesai semua? Baik, terima kasih, sudah selesai ya. Tolong peralatannya ditaruh di atas meja yang sudah selesai. Sekarang
Kalian maju satu persatu, diwakili oleh satu kelompok, diwakili oleh satu orang untuk mempresentasikan, untuk menyampaikan hasil yang sudah kalian buat. Tolong nanti sampaikan bahannya apa saja, bagaimana langkah-langkah cara membuatnya, dan juga cara kerja alat tersebut. Kelompok mana yang paling siap? Yang sudah siap? Ya, kelompok 4 silakan. Oke, kelompok 4 sudah siap. Silakan maju ke depan untuk dipresentasikan. Ya, bagus. Sudah dijelaskan dengan sangat jelas rinciannya ya, tahap-tahapannya membuatnya dan sebagainya. Selanjutnya kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Silakan disampaikan. Ya, silakan. Ya, bagus. Jadi semua kelompok sudah maju menyampaikan hasil dari membuat periskop. Mereka sudah menjelaskan runtut ya, dari bahan yang diperlukan, langkah-langkah membuatnya hingga sampai cara kerja alat tersebut. Dan intinya semuanya bagus, semuanya berhasil membuat periskop dengan sangat baik. Jadi kalian sudah bisa membuat peralatan yang baik. Nah, ini dijadikan pengalaman. Nanti ke depannya kalian bisa juga membuat peralatan-peralatan yang lain. Intinya kita harus paham dulu alat apa yang kita buat, bahan apa, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi bukan hanya membuat periskop saja, kalian bisa membuat peralatan-peralatan yang lain. Kalian bisa membuat mainan misalnya, membuat layang-layang, membuat mobil-mobilan, sehingga nanti di rumah kalian tidak bergantung pada orang tua, karena kalian sudah bisa membuat sendiri. Jadi untuk bisa membuat sesuatu, intinya adalah kita harus paham dulu apa yang akan kita buat. Setelah itu bahan-bahannya apa dan langkah-langkah cara membuatnya. Tadi Bapak lihat semuanya sudah bekerja sama dengan baik, ya. Kerjasama, saling membantu, ini adalah salah satu sifat-sifat pahlawan. Jadi para pahlawan dulu bekerja sama dalam melawan penjajah, mereka bekerja sama, saling membantu, tidak berdiri sendiri, tidak egois. Karena kalau mereka berjuang sendiri-sendiri, mereka tidak berhasil. Ingat, kita mempunyai pepatah apa, anak-anak? Ada ingat pepatahnya apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalian berkelompok bersama-sama membuat, menghasilkan barang yang sangat bagus. Artinya ada kerjasama yang baik. Ini adalah sifat-sifat yang baik. Salah satu sifat pahlawan, bekerja sama, saling membantu, tidak egois. Bapak ingin bertanya, masih ingat tak apa arti pahlawan? Ya, kamu? Aisyah? Ya, betul. Ada yang lain? Fatimah? Ya, betul juga. Semua paham ya? Jadi arti pahlawan itu adalah orang yang berjasa, berjuang, membela negara. Ya, baik itu ada pahlawan pendidikan, pahlawan olahraga, pahlawan kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang masih ingat bahan apa saja kan yang diperlukan untuk membuat periskop? Ya, Ali? Ya, betul. Jadi ada kardus, ada lem, ada cermin, ada gunting, dan lain sebagainya. Semua paham ya? Karena kalian tadi sudah membuat langsung, saya kira semua masih ingat apa-apa bahannya. Karena yang terakhir, apa kegunaan periskop? Ada yang bisa? Ahmad? Ya, betul. Jadi periskop adalah untuk melihat benda yang jauh yang ada di sekeliling kita, yang ada terutama pada kapal selam, adalah untuk melihat benda-benda yang berada di luar dari kapal selam. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu bersama-sama, dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak pelajaran hari ini. Besok kita bertemu lagi dengan semangat yang baru. Jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya kalian semua besok bisa sekolah. Ya, kita ketemu lagi besok dengan semangat yang baru lagi. Akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.